Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Facebook MYH. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini waktunya cukup dingin, udaranya cukup dingin, tidak panas seperti kemarin. Kembali lagi kita menyapa berbicara tentang kehidupan di Facebook ini. Untuk kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang ketika ilmu tunduk pada kekuasaan. Hari ini saya membaca artikel tulisan di Suara Muhammadiyah yang ditulis oleh seorang dosen ilmu komunikasi yang sangat menarik, yang berjudul tentang intelektual mereka yang berdiri di Menara Gading. Ditulis oleh Nuruddin, dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Tulisannya sangat luar biasa judulnya. Kita lihat tulisan beliau tentang seorang intelektual yang berdiri di Menara Gading. Apa kritikan dan isinya? Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Tahun 2024 menunjukkan ada sekitar 331.000 dosen aktif dengan lebih dari 11.200 profesor. Artinya, profesor hanya sekitar 3,3% dari total dosen. Sementara itu, jumlah lulusan doktor S3 telah mencapai sekitar 69.000 orang. Secara kuantitas ini adalah modal besar. Rasio dosen bergelar doktor pun terus meningkat dalam 1 dekade terakhir. Namun pertanyaannya kemudian cukup sederhana. Dari puluhan ribu itu, berapa yang benar-benar berani bersuara? Berapa persen yang secara terbuka mengkritik kebijakan yang tidak berpihak pada publik? Berapa yang memilih kebenaran dibanding kenyamanan? Jika jujur, angkanya sangat kecil. Kemudian Pak Nuruddin, seorang dosen ilmu komunikasi, melanjutkan tulisannya. Dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang melanjutkan tulisannya. Intelektual di atas angin. Ada gejala yang semakin terasa. Banyak intelektual berdiri di atas angin. Istilah lain, nyaman di Menara Gading. Tidak benar-benar berpijak pada realitas masyarakat. Mereka aktif di ruang akademik tetapi minim keterlibatan sosial, apalagi rendah dalam ikut mengkritisi kebijakan publik. Padahal menurut Badan Pusat Statistik 2024 sekitar 9-10% penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Itu berarti lebih dari 25 juta orang hidup dalam keterbatasan. Belum lagi sekitar 4 juta anak yang tergolong yatim atau rentan secara sosial. Di mana posisi kaum intelektual? Di mana posisi kaum intelektual dalam realitas ini? Di mana pula suara kaum terdidik yang sekarang menikmati kue kekuasaan? Kemudian beliau memakai kata kritik filsuf Prancis Julian Benda, la trahison de itu bahasa Belandanya, pengkhianatan kaum intelektual yang terasa sangat relevan. Benda menyebut bahwa kaum intelektual telah mengkhianati tugasnya. Mereka tidak lagi berdiri atas nilai universal seperti kebenaran dan keadilan, tetapi justru melayani kepentingan kekuasaan. Apa yang dulu terjadi di Eropa kini terasa dekat di Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan, ketika ilmu tunduk pada kekuasaan, masalahnya bukan sekedar diam, tetapi ketika ilmu mulai dipakai untuk membenarkan kekuasaan, ini yang berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat kecenderungan akademisi terlibat dalam lingkar kekuasaan. Sebagian menjadi staf ahli, komisaris, atau bagian dari tim legitimasi kebijakan. Itu bukan masalah jika tetap kritis, tetapi seringkali
Kedekatan ini membuat suara menjadi lunak. Tak jarang mereka akhirnya menjadi juru bicara kekuasaan. Kawan-kawanku, alumni mahasiswa, kami berpesan kepada kalian semua. Kita dulu pernah berjuang di ranah-ranah mahasiswa. Kita menjadi kaum intelektual. Tolong, jangan sampai kita dicekik oleh kekuasaan yang dulunya kita kritis, tapi kita kembali ke masyarakat. Kita setelah menyelesaikan kuliah, kita tidak lagi berpihak kepada masyarakat dan masyarakat publik. Oleh karena itu, tetaplah kritis menjadi seorang mahasiswa dan alumni sebuah universitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari meneruskan tulisan dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.